Halo guys, balik lagi bersama aku di SR14 Aquatic. Nah, oke guys, apakah kalian pernah nggak mengalami nih punya cana, terutama cana limbata yang kalian beli? Nah, ternyata cana limbata yang kalian beli itu malah mojok doang. Berhari-hari, bahkan mungkin sampai seminggu malah cuman diem doang, mojok doang, mager, nggak mau makan gitu. Pernah nggak sih? Nah, jujur sih aku pernah ya mengalami, bahkan nyampe meninggal guys. Mereka nggak mau makan tapi ada ikannya mocok doang, mau gimana, dikasih makan juga nggak mau. Itu. Nah, di sini aku ingin bahas tuntas kenapa hal itu terjadi dan apa dia solusinya. Nah, oke guys, buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya guys. Nah, oke, jadi untuk cana-cana limbata. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, di sini tuh ada dua cana limbata. Nah, ini tuh tadinya itu ada 3 guys ya. Nah, kalau kalian nemu atau lihat konten sebelumnya yang cara mengobati ikan cana maru yang terkena fin rot, nah itu di tank sebelah kanan sini tuh itu ada salah satu ikan barengan mereka, seumuran mereka juga. Nah, cuman meninggal guys gitu. Nah, sekarang tempatnya udah dipakai sama si cana maru gitu. Nah, penyebabnya itu banyak ya guys ya. Yang pertama itu yang pasti itu karena stres. Nah, stresnya itu kenapa? Nah, itu dia yang banyak akar-akar cabangnya. Entah stresnya itu mungkin dari faktor penyebab ikannya itu adalah tangkapan alam. Nah, terutama kalau tangkapan alam itu agak susah ya guys ya, apalagi yang penangkapannya itu prosesnya agak kasar. Jadi kayak dipancing lah, atau misalkan setelah dipancing nanti dipindahin lagi ke plastik, digabung sama yang lain ke ubek-ubek. Nah, itu kan otomatis bikin si cana kalian tuh stres ya, stres plus tentunya bakal ada trauma juga. Nah, itu agak sulit untuk proses penyembuhannya. Walaupun untuk cana limbata yang mentalnya udah bagus dari alamnya, udah bagus dari sananya, nah sekalipun ada proses kayak gitu, itu tuh tetap nantinya bisa rekondisi dan adaptasi lagi gitu. Nah, tapi untuk semua ikan cana kan tentunya punya karakteristik yang berbeda-beda gitu, sama kayak manusia punya karakteristik dan emosional yang berbeda. Nah, di ikan pun sama kayak gitu guys. Nah, terutama ikan bukan cuman ikan cana doang, tapi semua ikan itu memiliki otak yang cerdas. Makanya orang dulu suka bilang kalau makan ikan, coba kalian makan si otaknya supaya kalian tuh bisa cerdas kayak ikan. Nah, cerdasnya gimana? Jadi mereka itu bisa merekam. Jadi ketika merekam ingatan lah gitu, inget terus gitu. Jadi ketika mereka lihat kita, nah di ingatan mereka kalau yang tangkapan alam, yang mereka mau nyakitin kita karena pengalaman mereka waktu pas ditangkap dari alam aslinya gitu. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan ikan itu kenapa bisa stres dan trauma gitu. Itu dari sisi yang tangkapan alam. Ataupun misalkan kalau ikan cananya itu hasil ternakan, nah itu bisa juga stres guys. Stresnya itu mungkin dari penjual ya, bisa aja di penjualnya itu disimpan di dalam plastik doang. Nah, itu cukup agak beresiko menurut aku ya, karena dapat menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi, karena kan di plastik itu nggak ada settingan tank, terus juga mungkin kepanasan atau gimana lah gitu, pokoknya kurang ideal kalau misalkan disimpan di plastik. Nah, kemudian selain itu juga bisa aja nih dari penjualnya udah bagus, cuman dari penanganannya kita pas awal gitu, mungkin kita masukin ikannya nggak diaklimasi dulu gitu, sehingga ikannya tuh stres dan gagal adaptasi. Atau setelah mungkin kalian udah melakukan nih adaptasi aklimasi, nah kalian pengen cepet-cepet flaring, kayak digoda-godain, diketuk-ketuk lah kacanya atau apalah. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab si ikan cana kalian stres gitu. Nah, terus juga faktor tank juga bisa menjadi salah satu faktornya.
karena tank yang terlalu besar ikannya kecil. Nah, itu menyebabkan si ikan itu lebih sulit untuk beradaptasi karena dia melihat lingkungannya itu lebih luas gitu. Gitu guys. Terus kemudian penyebab yang lainnya itu bisa dari faktor air. Air yang tidak nyaman menyebabkan si ikan juga kurang nyaman dan lebih sulit untuk beradaptasi, sehingga mereka tetap stres yang nantinya bisa meninggoy. Gitu guys. Nah, itu dia penyebab kenapa si ikan kalian stres. Nah, kita harus pahami dulu dari penyebabnya dulu ya guys ya. Untuk caranya kita akan simak penanganannya seperti apa yang aku lakuin ya guys ya. Ini berdasarkan pengalaman dan dan ini dia contoh buktinya gitu yang ada di hadapan kalian semua. By the way, ini video sama suaranya beda ya guys ya, soalnya ini videonya ya aku videoin aja dan aku ngomong aja gitu. Nah, untuk cara penanganannya, nah kalian bisa lihat ya, channel Limbata yang ada di hadapan kita ini mentalnya udah cukup lumayan bagus, dia udah mau respon sangat dengan makanan. Nah, awalnya itu dia cuman diem mojok doang guys, susah dikasih makan juga. Dimakannya itu pas sepi, terus pas sepi itu juga makannya cuman langsung ambil makanan terus diem lagi gitu doang, atau misalkan pas makanannya kebetulan nyamperin dia gitu. Nah, ini aku ngasih tahu step by step caranya ya guys ya. Nah, caranya yang pertama ini kalau misalkan kalian beli aja lah ya, kalau kalian beli ataupun mungkin kalian nangkap nemu di alam gitu. Yang pertama itu kalian karantina dulu guys si ikannya, jangan digoda-godain. Tapi sebelum itu kalian tentu wajib untuk mengaklimasiin dulu si ikannya supaya si suhu air yang di plastik sebelumnya sama suhu air yang ada di tank baru, nah itu tuh sama gitu, jadi mereka tidak kaget. Nah, kemudian setelah kalian proses aklimasi, nah kalian sebelum itu juga aduh kok malah mundur ya, pokoknya gitu guys. Sebelumnya itu oke lah, aku balik ya, benerin lagi ya. Yang pertama itu kalian ukuran tanknya dulu deh guys. Jadi ukuran tanknya itu jangan terlalu kebesaran, jangan terlalu kekecilan. Nah, setelah itu kalian siapkan airnya itu air yang udah endapin ya guys ya selama 1 malam. Itu yang kalian udah endapin selama 1 malam atau lebih gitu. Tentunya sebelum diendapin juga kalian kasih garam ikan dulu ya supaya membunuh bakteri-bakteri yang ada gitu. Nah, di sini saya menyarankan untuk air sumur ya, karena air PDAM saya kurang menyarankan karena tingkat kadar zat besinya itu berbeda-beda guys ya di tiap PDAM, makanya aku menyarankan di sini air sumur aja yang dikasih garam. Terus kalau kalian punya methylene blue ya kasih aja lah sedikit, jangan banyak-banyak kayak yang di hadapan kita ini. Itu aku kasih methylene blue sedikit, tapi kalau kalian punyanya ketapang ya udah boleh kasih ketapang gitu. Nah, terus setelah itu kalian tadi ya aklimasi si ikannya. Setelah diaklimasi kalian masukin ikannya, terus setelah dimasukin biarin guys, jangan diotak-atik, biarin aja, entah itu beberapa jam atau berhari-hari atau bahkan mungkin seminggu ya, mentok-mentok seminggu kali ya, gitulah. Jadi jangan diapa-apain, jangan pengen cepet-cepet ikannya flaring, ikannya lincah, enggak guys. Ikan cana itu berbeda dengan ikan hias yang lain, karena ikan cana ini memiliki perasaan yang lunak. Belikan guys kalau kata bahasa Sunda ya, walaupun mungkin mereka garang tapi mereka tuh hatinya lembut kayak Hello Kitty gitu. Gitu guys ya, kalian aklimasi. Setelah diaklimasi tadi dibiarin dulu, tandanya ikannya udah siap. Nah, kalian coba pancing pakai makanan kayak yang tadi aku kasih tahu ke kalian. Kalian pancing sama makanan. Nah, setelah kalian pancing sama makanan, kalau misalnya udah ada respon sedikit demi sedikit ya nggak apa-apa, walaupun responnya sedikit nggak apa-apa guys. Kalian tetap aja
kasih makanan, pancing. Nah, setelah dia ada respon, kalian kasih. Itu lama-lama tingkat stresnya itu berkurang, sehingga nanti di memori otaknya ikan, nanti ketika kita datang itu mereka udah nggak takut lagi. Lama kelamaan kayak gitu guys, ketika kita datang di otak mereka tuh kita mau ngasih makan, makanya mereka tuh responnya cepet gitu. Terus kalau saran aku, pakan yang penting itu ya guys ya, untuk awal-awal mereka pada saat proses adaptasi itu kalau bisa kasih makannya itu makan hidup, entah itu ulat Hongkong atau cacing gitu atau ikan cere gitu. Soalnya pakan-pakan hidup ini lebih menarik minat mereka untuk makan, lebih menarik nafsu makan mereka dibanding pakan kayak pelet yang kayak gitu. Nanti kalau mental mereka udah jadi, mereka nafsu makannya udah bagus, nah baru kalian boleh kasih pelet kayak gitu guys. Nah, jadi tahapan selanjutnya setelah makan udah bagus, nah mereka biasanya kalau makannya udah bagus, mereka tuh udah cepet tuh, udah mau berenang di tengah, nggak mojok-mojok lagi, udah mau berenang di tengah. Nah di situ kalian boleh mulai mau progres apa dulu nih, entah mau progres warna atau progres mental. Nah di situ kalian bisa tuh, atau mau bareng-barengan dua-duanya juga bisa. Tapi pelan-pelan, yang penting dia udah lahap makan sama udah nggak mojok lagi gitu. Tapi untuk flaring itu pun ada step by stepnya nanti ya guys ya. Mereka nggak bakal bisa langsung flaring tangan atau apa, itu ada step by stepnya juga. Nah jadi kayak gitu untuk cara penanganannya, karena kita ini cuman bahas cara menangani cana limbata yang mojok. Kebetulan cana limbata ya guys ya, pengalaman aku yang kayak gitu. Tapi di bawah juga ada cana Asiantica kayak gitu juga guys. Asiantica ini malah lebih lama dari cana limbata yang dua yang ada di hadapan kita ini loh. Cana Asiatica aku ini lebih dari 1 minggu dia mojok doang takutan, tapi sekarang dia bagus, udah aktif berenang tengah. Dia juga udah gigit kaca, tapi bukan mangap. Gigit kaca itu kalau dikasih makanan gitu. Kalau untuk flaring belum mau guys, tapi nggak apa-apa, yang penting dia udah sehat. Sorry guys, barusan kepotong notifikasi Shopee, jadi begitulah, ininya langsung berhenti si rekamannya. Nggak tahu ya guys ya, notifikasi Shopee itu sangat ganggu banget bagi aku ya, karena kalau kita lagi rekaman itu rekamannya berhenti. Kita kalau misalkan lagi layar 2 itu layarnya langsung masuk ke aplikasi Shopee. Ngaco pokoknya guys, notifikasi Shopee ini tingkat ininya tinggi banget. Kalau frekuensi mah. Oke, balik lagi ke pembahasan yang menyebabkan ikan stres. Tadi udah dibahas ya faktor sebelumnya kenapa ikan itu stres. Untuk penanganannya tadi juga udah kita bahas, dari settingan tank, ukuran tank, proses perlakuan kita terhadap ikannya seperti apa gitu. Nah mungkin segitu aja ya guys ya, informasi yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua itu berdasarkan pengalaman yang aku alamin gitu, dan beberapa ilmu yang aku dapat juga sih dari teman-teman di YouTube. Ya mudah-mudahan kontennya ini bermanfaat bagi teman-teman, dan yang suka videonya boleh like ya guys ya, dan jangan lupa subscribe juga. Oke guys, ikutin terus videoku. See you next video guys, dadah.